Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me Haris. Hari ini kita akan membahas tentang Ficus elastica burgundy atau tanaman yang disebut dengan tanaman karet kebo. Tanaman Ficus elastica burgundy ini memiliki ciri khas yang sangat unik. Ini termasuk dalam tanaman karet, karena itu disebut dengan sebutan karet kebo, obviously ya. Karena dia memiliki getah yang cukup kental dan dia tergolong dalam tanaman jenis karet. Dan yang kita punya di sini adalah jenis yang namanya burgundy atau Ficus elastica burgundy. Ciri khasnya adalah daunnya yang cukup lebar dan warna daun baru yang akan muncul selalu di pucuk paling atas. Dia akan berwarna kemerahan seperti ini. Dan yang unik dengan tanaman ini adalah ketika daunnya pertama kali keluar, dia akan seperti warnanya agak lebih gelap seperti ini. Dan warna kemerahan yang unik yang ada di bawah daunnya. Kita akan mulai dengan repotting atau ketika tanaman pertama kali dibeli, kita bawa ke rumah, bagaimana kita mengganti dengan pot yang baru. Atau in this case, dia ada di dalam polybag seperti ini, yang akan kita pindahkan ke dalam pot putih untuk kita siapkan di tanaman indoor, sebagai tanaman indoor di dalam rumah. Nah, perlu diketahui bahwa pot ini memiliki holes. Ini adalah drainage holes yang sangat penting, elemen yang sangat penting untuk indoor plants. Tanaman ini membutuhkan cahaya matahari yang direct. Dia suka matahari yang direct. Dan terkadang kita juga bisa letakkan, kalau in case of indoor, dia bright indirect light. Jadi dia bisa diletakkan di samping jendela untuk bisa menerima banyak pencahayaan. Karena tanaman ini pada dasarnya suka dengan cahaya. Apabila tidak diberikan cahaya yang cukup, dia warnanya akan cukup memudar dan warna merah pada garis daunnya ini bisa sedikit memudar. Nah, tanaman ini juga datang dengan jenis variegata atau Ficus elastica variegata, dan juga ada satu jenis yang variegatanya berwarna kemerahan yang dinamakan dengan Ficus elastica ruby atau Ficus elastica tiniki. Memiliki wadah, kita keluarkan tanah pupuknya. Lalu langsung saja kita siapkan dan kita pindahkan ke dalam tanah. Make sure tanahnya jangan menggumpal sehingga dia memberikan drainase yang baik. Tanah yang digunakan adalah tanah yang subur, tanah yang sudah diberikan pupuk, dan pupuknya juga sudah baik. Dan ini juga tidak berjamur, karena kita harus pastikan bahwa tanahnya tidak berjamur. Kalau tanahnya berjamur, seringkali akan ada fungal gnats yang merupakan hama. Tapi khusus untuk Ficus elastica ini, dia tidak dia cukup imun atau dia cukup baik terhadap semua jenis hama. Jadi dia tidak mudah terserang hama. Permasalahan utama yang sering terjadi dengan tanaman ini adalah ketika kita overwatering atau terlalu banyak memberikan air. Ketika kita terlalu banyak memberi air, yang akan terlihat secara langsung adalah daun, terutama bagian bawah, akan layu. Dia akan letoy dan dia akan seperti menunduk. Lebih parah lagi overwatering atau kelebihan air ketika kita siramkan akan membuat semua daun terlihat menunduk. Dan dia akan sangat gampang putus
ketika dia sangat gampang putus, kita tahu bahwa itu overwatering. Dan Ficus elastica burgundy juga tidak terlalu suka dengan pemindahan media yang terlalu sering. Contohnya misalnya saya pindahkan ke tanah ini, lalu saya pindahkan lagi, dia akan cenderung lebih cepat layu dan kemudian mati. Untuk pemberian air, kita akan bahas nanti. Tanah sebaiknya tidak disiram air apabila masih basah. Apabila masih basah, seperti ini, masukkan jari ke dalam tanaman. Apabila masukkan jari ke dalam tanah, apabila masih banyak tanah yang ikut, artinya tanahnya basah, dia tidak perlu air. Contohnya ini ya, saya ambil sedikit bagian tanah ini cukup basah, so gak perlu diberi air dulu. No need watering, masih sangat basah. Apabila sudah kering sekali, ketika kita tusukkan jari, ketika diangkat dia hampir tidak ada tanah menempel, itu menandakan bahwa tanaman siap untuk disiram. Ya. Oke, kita siap untuk repot. Bisa kita lihat akar tanaman ini cukup baik. Kondisi akar tanaman ini cukup baik. Ini batangnya, ini akarnya, ya sangat bagus. Dan kondisi akar sangat penting untuk ketahanan dari tanaman. Kita repot. Wow. Pastikan tidak melukai akar. Kondisi akar tanaman dalam kondisi bagus ya, guys. Nah, lalu ada banyak cacingnya juga dan keluing atau kaki seribu, Myriapoda. Kita masukkan. Harus diketahui juga bahwa tidak boleh sampai akar yang terekspos terlalu tinggi dan juga tidak boleh sampai dia terlalu dalam. Ya. Ya, seperti itu pas. Kemudian akan kita bersihkan menggunakan ini, fork. Lalu kita tambahkan. Untuk pemupukan dapat digunakan menggunakan NPK dengan takaran 1 sendok teh. Dan kemudian dicampurkan di tanah, atau lebih suka saya campurkan ke dalam air lalu saya siramkan ke tanaman. Ya. Baik. Usahakan untuk tanamannya memiliki ruang gerak untuk akar atau drainase yang cukup supaya tidak terjadi overwatering atau penumpukan air terlalu banyak ketika menyiram dari Ficus elastica ini. Yap, kita selesai. Begitulah dia cara repotting untuk mempersiapkan di pot yang cantik untuk kita siapkan di dalam ruangan. Sudah selesai dengan repotting tanaman Ficus elastica. Tadi kita sudah bahas tentang pemberian air. Hanya diberikan air apabila tanahnya sudah cukup kering. Yang kedua, pencahayaan. Tanaman ini suka dengan cahaya direct, atau kalau di ruangan bright indirect light.
Yang ketiga, tanaman ini dapat diberikan pupuk setiap 1 bulan 1 kali, pupuk cair maupun pupuk padat. Dalam kasus ini saya lebih sering menggunakan NPK. Lalu supaya daunnya lebih bersih, kita dapat mengelapnya supaya daunnya tetap bersih dan proses penerimaan cahaya mataharinya juga terus menjadi baik. Karena daun yang berdebu seringkali menghalangi proses penyerapan cahaya matahari dari daun tersebut, ya. Pengelapan seperti ini menggunakan air hangat atau air yang biasa saja, tidak perlu menggunakan air sabun. Juga penting supaya kita bisa mengecek apakah ada hama di bawah daripada daun ini. Seringkali tinggal di bawah daun. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa Ficus elastica ini cenderung cukup tahan terhadap hama. Oh, ada satu daunnya yang robek, ya nggak apa-apa. Daun yang baru akan terus tumbuh dari atas dan daunnya akan digantikan. So no worries. Ya, seperti itu. Dilap dan dibersihkan. Jadi, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bisa memiliki tanaman ini? Tanaman yang cantik, daun yang mengkilap, dan tanah yang sehat dan akar yang sehat. Alright. Di akhir dari video ini, saya juga akan menambahkan beberapa gambar dari tanaman Ficus elastica yang saya berhasil propagate. Dalam kasus ini, kita menggunakan pruning scissors dan kita potong di bagian ini ya guys. Kita potong di bagian ini. Lalu setelah kita potong ada 2 lembar 3 lembar daun di atasnya. Setelah kita potong di bagian sini, bisa kita propagate daun atasnya ini. Saya akan tunjukkan beberapa contoh gambar yang sudah saya berhasil propagate dan juga sudah mengeluarkan akar. Lalu setelah akarnya cukup baik dan cukup panjang, kita siap kok untuk memindahkan ke media tanah. Ya, oke. I'll see you on the next videos guys.